Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Arba'una Haditsan fi Tarbiyati wal Manhaj. Kumpulan 40 hadis tentang tarbiyah, pendidikan dan manhaj yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Muhammad atau Abdul Aziz As-Sadhan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada al-hadis as-sabi wal ishrun, hadis yang ke-27. Hadisnya sangat singkat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, dan beliau adalah sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, idza qala ar-rajulu halakan nasu fahuwa ahlakahum au fahuwa ahlakuhum. Kata Rasul SAW, apabila seseorang berkata manusia semuanya binasa, maka dia, ada dua bacaan kata para ulama, fahuwa ahlakuhum, maka dialah orang yang paling binasa dari mereka, atau bacaan yang kedua fahuwa ahlakahum, maka dialah yang membinasakan mereka. Saya ulangi lagi, Rasul bersabda, apabila ada seseorang berkata semua manusia ini binasa, maka dialah yang membinasakan mereka, atau dia orang yang paling binasa. Hadis riwayat Imam Muslim. Langsung saja kita baca. Sebetulnya hadis ini masih ada kaitan dengan pembahasan kita pada hadis sebelumnya, hadis ke-26, tentang masalah kesombongan. Rasul mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Kata Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdul Aziz As-Sadhan hafidhallahu ta'ala, ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, fihi dhammut tasya'umi wa taqnitin nafsi. Di dalam hadis ini ada celaan terhadap sifat atau sikap pesimis.
Kata beliau, ada celaan dari Rasul tentang sifat pesimis. Ketika melihat orang-orang ini sudah menyimpang dari ajaran Rasul, sudah banyak yang meninggalkan ajaran Rasul, mereka berbuat kesesatan, kebid'ahan, bahkan kesyirikan. Lalu ada perasaan pesimis, tidak mungkin manusia bisa berubah. Maka dia pun mengatakan, melontarkan ucapan, semua orang ini binasa. Dan dia mengatakan tentang dirinya, analah yang paling selamat, analah orang yang paling baik, yang paling mulia. Ada sifat pesimis untuk manusia, untuk melakukan perubahan. Dari sisi yang lain ada kesombongan terhadap dirinya. Makanya hadis ini juga dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i. Imam Nawawi membawakan hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab An-Nahyu Anil Iftikhar wal Baghi. Larangan berbangga diri dan melampaui batas. Kemudian beliau membawakan ayat fala tuzaku anfusakum. Jangan kalian merasa suci dalam diri kalian. Jangan kalian merasa sudah wah yang paling sudah. Ini terlarang, sombong. Ya. Fihi dzammu tasya'um wa taqnitun nafsi, dan juga ada celaan untuk menjadikan orang lain pesimis. Contoh, ada hadis yang masyhur, cerita yang masyhur sebelum zaman Nabi kita Muhammad SAW, itu orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yang masyhur dengan istilah hadis orang yang membunuh 100 orang. Ini bukan main, 100 orang dibunuh. Ketika dia telah membunuh 99 orang, dia sebetulnya ingin taubat, datang ke ahli ibadah di zaman itu, bertanya, apakah masih ada kesempatan untuk aku bertobat karena aku sudah membunuh 99. Ini ahli ibadah namun tidak paham agama. Dia pun mengatakan tidak ada tobat. Sudah 99 orang dibunuh, nggak ada tobat, sekalian digenapkan apa? 100. Ini yang tidak dibolehkan. Allah membuka pintu tobat selama matahari masih terbit dari arah timur, masih nyawa belum di kerongkongan. Dan Allah mengatakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang telah berlumuran dengan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa selama niatnya ikhlas, belum terlambat waktunya, ya, dan dia menyesali perbuatannya, dan dia langsung meninggalkan perbuatan dosa tersebut dan bertekad tidak mengulanginya lagi, Allah akan terima tobatnya. Man taba taballahu alaih. Jangan jadikan dia putus asa dari rahmat Allah. Allah mengatakan juga la tai'asu min rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Bahkan tadi dalam kelanjutan hadis kisah yang membunuh 100 orang tadi, sudah genap 100, dia masih ada tekad bertobat. Inilah pelaku maksiat, bagaimanapun kejahatannya, kriminalnya, ada perasaan bersalah, ada keinginan untuk bertobat. Beda dengan pelaku kebid'ahan atau orang-orang yang berbuat amalan-amal ritual-ritual yang tidak ada syariatnya, merasa benar, nggak mungkin dia tobat. Ya. Makanya sudah sering kita sampaikan, bedakan atau beda antara teroris ketika ditangkap dengan perampok, pembegal, pembunuh. Pelaku kriminalitas seperti ini kalau ditangkap aparat, minta ampun, ya maaf ya, kelihatan wajahnya merasa bersalah. Tapi kalau teroris ketangkap, malah bangga dia, pahlawan Islam. Karena apa? Dia merasa itu sebagai jihad, ajaran agama.
Inilah makanya para ulama salaf dahulu sangat mengecam, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kebid'ahan, hal-hal yang baru dalam urusan agama yang tidak pernah diajarkan Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun intinya, apapun dosa manusia selama ada niat tobat dengan syarat-syaratnya tadi, maka Allah akan menerima taubatnya. Seberapa banyaknya dosa tersebut. Sebagian para sahabat dahulu mereka masih musyrik sebelum masuk Islam. Mereka banyak juga berbuat maksiat. Namun mereka setelah masuk Islam taubat dengan taubatan nasuha. Mereka menjadi generasi terbaik umat ini. Artinya sekali lagi, jangan menjadikan orang itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kalau kita sambung dengan pembahasan terorisme tadi, kata para ulama, ada ungkapan-ungkapan yang juga terlarang semisal dengan hadis ini, atau yang dilarang oleh hadis ini, yaitu ungkapan tokoh-tokoh atau ulama teroris yang mereka mengatakan masyarakat Islam sekarang itu masyarakat jahiliyah secara mutlak, ya. Seperti yang diungkapkan oleh tokoh mereka namanya Said Qutb, ya. Dia mengatakan dalam beberapa kitabnya, irtaddatil basyariyah ila ibadatil ibad wa ila jawril adyan wa naqasat an la ilaha illallah. Manusia semuanya telah murtad, mereka kembali untuk menyembah makhluk dan mereka kembali kepada hukum yang zalim, yang curang, dan mereka telah keluar dari la ilaha illallah. Meskipun sebagian mereka mengumandangkan adzan la ilaha illallah, ya. Ini kata para ulama bentuk pengkafiran terhadap masyarakat kaum muslimin. Dan inilah sumber terorisme, menganggap kaum muslimin sudah murtad semuanya tanpa ada perincian sama sekali. Dan inilah yang diakui sendiri oleh tokoh-tokoh teroris, seperti tokoh teroris namanya Ayman Adz-Dzawahiri. Ini asistennya Usama bin Laden dulu. Insya Allah kenal semua ya Usama bin Laden ya. Kenalan di mana Pak? Hati-hati ketangkep nanti. Iya, kita tahu bagaimana sepak terjang, ya, jaringan teroris Al-Qaeda dengan pimpinannya Usama bin Laden. Wakilnya dulu namanya Ayman Adz-Dzawahiri. Sekarang dia yang menjadi penggantinya Usama bin Laden. Dia mengatakan sendiri, sumber inspirasi radikalisme terorisme itu dari kitab-kitabnya Said Qutb yang seperti dinamit, ya. Dan ini yang kita sampaikan, di antaranya memang Said Qutb kata pak ulama mengkafirkan masyarakat kaum muslimin sudah tanpa ada perincian sama sekali, mutlak, ya. Ini yang kata pak ulama termasuk dilarang dalam hadis ini, menganggap semua orang apa? Murtad. Sedangkan Rasul insya Allah akan ada sambungannya sebetulnya hadis berikutnya, tidak mungkin kaum muslimin semuanya murtad, karena Rasul mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirinal haq, senantiasa akan ada sekelompok dari umat Islam, umatku kata Rasul, yang tegak di atas kebenaran. Kalau mengatakan semua masyarakat Islam masyarakat jahiliyah, ini seperti orang mengatakan tadi, halakanlah semua orang binasa, murtad semua. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Meskipun yang betul sebetulnya sebagaimana ungkapan dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur kata Allah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Bedakan antara mayoritas itu memang banyak yang menyimpang dengan mengatakan semua orang, ya, namun mengaku dirinya yang muslim. Na'udzubillah min dzalik, ya. Bahkan ini memang ada kelompok-kelompok seperti itu yang menganggap di luar kelompoknya itu kafir, murtad sudah, ya. Bahkan yang masyhur kalau masuk ke masjidnya dipel dulu,
Ya, makanya kalau masuk masjid mereka keliling biar dipel semua. Ya. Namun intinya ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Ini terlarang. Apalagi Rasul mengatakan man qala li akhiya kafir faqad ba'a biha aduhuma. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya muslim wahai kafir, maka dosa pengkafiran akan kembali kepada salah satu dari keduanya tadi. Ini yang sekali lagi Rasul larang. Ya. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Pelajaran yang kedua kata Syekh, wa fihi annal mutasya'ima yuharrim nafsahu wa ghairahu minal khair. Orang yang pesimis maka dia telah mencegah dirinya sendiri dan orang lain dari kebaikan. Kalau sudah merasa wah nggak mungkin orang-orang itu dibenahi, maka apa? Dia tidak mungkin mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Merasa pesimis sudah. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Sedangkan Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Ya. Hasilnya apapun, yang penting usaha. Ya. Berhasil atau tidak nantinya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Allah mengatakan bukan hakmu untuk memberikan hidayah kepada mereka, namun Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Tugas kita berdakwah, menyampaikan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Diterima atau tidak, kata Allah wa ma alaina ilal bala. Tugas kita hanya menyampaikan. Hasilnya serahkan kepada Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW mendakwai paman beliau sampai mau meninggal dunia, tetap didakwai. Hasilnya diserahkan kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, yaitu paman beliau sendiri. Namun Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Jangan pesimis ketika melihat banyak orang-orang yang telah menyimpang. Tugas kita terus mengamalkan firman Allah wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tentunya dengan ikhlas, dengan ilmu, dengan kesabaran. Ini perintah Allah untuk kita semuanya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Minimal kita dapat pahala ketika kita menasehati, ketika kita mendakwahi. Ya, sekali lagi dengan ikhlas, dengan ilmu. Jangan dakwah tanpa ilmu, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Seperti tadi, ahli ibadah nggak tahu ilmu agama berfatwa, malah menjadi apa? Bumerang, dibunuh sekalian dia. Nggak ada tobat bagimu, dibunuh langsung sama tadi yang membunuh 99. Ini balasan bagi orang yang berfatwa tanpa ilmu di dunia, apalagi di akhirat. Berbahaya kalau orang tanpa ilmu berfatwa, berdakwah, menasihati. Yang pertama, belajar dulu. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kata Imam Bukhari, al ilmu qoblal qouli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Ya. Ini kata beliau, orang yang pesimis maka dia mencegah dirinya dan orang lain dari kebaikan. Naudzubillahi min dzalik. Makanya seperti kelompok teroris itu, mereka ketika sudah ada doktrin orang-orang itu kafir, murtad, kata mereka nggak ada pilihan kecuali dibom, dibunuh. Ya, ngapain mereka hidup? Ya, bahkan mereka punya prinsip akidah, ya, seperti kelompok-kelompok teroris seperti ISIS. Mereka meyakini orang Muslim yang murtad lebih layak dibunuh, diperangi daripada orang-orang kafir itu, ahlul kitab. Makanya mungkin kalau kita mendengarkan istilahnya sepak terjang kelompok teroris, dulu mereka mungkin ngebom tempat-tempat peribadahan orang-orang kafir. Tapi sekarang mereka sudah masuk ke masjid, mengebom masjid, ya, membunuh kaum muslimin. Targetnya bukan lagi orang
kafir, namun orang muslim yang mereka anggap murtad, karena mereka mengatakan orang yang murtad lebih layak dibunuh. Ini yang berbahaya. Karena apa? Tadi pesimis, sudah nggak ada harapan, semuanya murtad, dibunuh saja semuanya. Naudzubillah min dzalik. Ini bahayanya pemikiran yang keliru, yang salah, yang sesat. Ini menimbulkan banyak dampak negatif. Bahkan kata para ulama, kelompok-kelompok itu lebih banyak mencoreng Islam daripada orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Makanya kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Orang yang beribadah, berjihad, berdakwah tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Laqad shadaqa rahimallah. Sungguh benar ucapan beliau. Pelajaran yang ketiga dari hadis tadi, wa fihi al-hadaru min tazkiyatin nafsi. Ada larangan untuk merasa suci dalam dirinya. Sebagaimana dalam ayat tadi, fala tuzaku anfusakum. Jangan merasa suci. Ana yang paling baik, ana yang paling mulia. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat yang sebagian orang mungkin merasa kok kelihatannya bertentangan, kontradiksi antara firman Allah tadi, fala tuzaku anfusakum, jangan kalian mentazkiyah diri kalian. Ayat yang lain mengatakan, surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mentazkiyah dirinya. Yang satu tadi, yang pertama melarang, yang kedua kok memuji, padahal maknanya berbeda. Fala tuzakku anfusakum, jangan merasa apa? Kalian yang paling suci. Saya paling benar, saya paling penghuni surga. Kemudian yang kedua, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri, yaitu maksudnya mensucikan dirinya dari kesyirikan, kebid'ahan, dari dosa-dosa dan maksiat. Jadi itu harus dipahami. Kemudian juga bedakan antara tazkiyatun nafsi dengan nahi mungkar dengan menasehati. Jangan kita seperti orang-orang, istilahnya orang awam lah. Kalau dinasehati misalnya, mungkin di kampung mungkin ada yang main sabung ayam, kita berusaha nasihati. Apa nggak kasihan ayam diadu? Apalagi ada unsur judi, misalnya kita larang. Biasanya mereka akan ngomong apa? Ah, sok suci kamu, sok alim, kan begitu, betul nggak? Padahal kita nggak merasa kita paling apa? Suci. Kita masih punya banyak dosa. Cuma ini perintah Allah untuk apa? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Ini bantu melaksanakan perintah Allah. Sekali lagi, bedakan. Kita nggak merasa kita paling suci, yang paling pintar, tidak. Cuma ini perintah Allah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, dengan lisannya atau dengan tulisan. Namun kadang orang ada banyak yang gagal paham. Bahkan bukan hanya orang awam tadi, yang mungkin berkelas ustadz ataupun dai, ketika diluruskan statementnya, membantah, menjawab dengan mengatakan, wah jangan sok pintar, jangan sok. Naudzubillah min dzalik. Ini kayak orang awam yang tidak tahu ilmu agama. Kalau memang yang disampaikan al-haq dengan dalilnya, dengan hujahnya, kalau ditolak dengan istilahnya kita ngeles tadi, itu seperti dalam hadis tadi, al-kibru batrul haq, namanya sombong menolak apa? Kebenaran, ancamannya berat. Dan kita yang menasehati, nggak pernah kita merasa kita yang paling suci. Kita katakan yang hak adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus salih. Yang menyelisih itu batil. Allah mengatakan famada ba'dal haqqi ila dhalal, tidaklah setelah kebenaran kecuali kebatilan. Ini kata Allah. Jadi sekali lagi, bedakan antara kita menasihati orang lain dengan kita merasa kita yang paling pintar. Seperti kalau misalnya
ada sebagian anak-anak kita yang dia sudah paham sunnah Rasul, misalnya cara makan dengan tangan kanan. Ketika melihat ada orang lain, mungkin yang lebih dewasa dari dia makan dengan tangan kiri, mungkin dinasehati, kok makannya tangan kiri? Ya, kan Rasul mengajarkan tangan kanan. Apakah anak kecil itu merasa paling pintar? Tidak. Dia hanya melaksanakan apa yang dipahami dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka sekali lagi, hati-hati jangan sampai jatuh ke dalam kesombongan, menolak kebenaran dengan ngeles ke sana kemari, tidak mau menerima sebagaimana orang yang pelaku maksiat sabung ayam ketika dinasihati, jangan sok suci, sok alim dan sebagainya. Sekali lagi, kita tetap harus menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dengan ilmu dan keterangan, dan watawasau bil haq watawasau bis sabr, dengan tidak merasa paling pintar, paling suci dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik, fala tuzaku anfusakum. Cuma memang ada orang-orang yang gagal paham atau memang suudzon dan seterusnya. Ya, seperti misalnya antara sombong dengan menceritakan nikmat, memang kelihatannya beda tipis. Yang satu haram, yang satu dibolehkan. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun tentang nikmat Allah ceritakan. Kata para ulama, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, kita menceritakan kepada manusia. Meskipun sekali lagi kembali kepada niat. Niatnya apa menceritakan nikmat itu? Untuk menjalankan firman Allah dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, atau untuk pamer, untuk sombong. Memang kelihatan beda tipis. Kembali kepada innamal a'malu bin niat, dan orang nggak tahu niat yang lainnya. Misalnya dia dapat rezeki, bisa beli HP baru, cerita kepada teman, alhamdulillah saya bisa beli HP baru, bisa lihat kajian FB lebih bagus lagi misalnya. Nggak ada masalah selama niatnya untuk menjalankan perintah. Ini perintah Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jangan wah jangan sombong kamu. Selama memang dia ingin melaksanakan perintah Allah tadi, tidak ada masalah. Jangan kita suudzon terlebih dahulu. Taib. Yang keempat, wa fihi anna da'iyal khairi la yahqir juhdan yastati'u taqdimah walau kana yasiran. Seorang dai khususnya yang menyuruh kepada kebaikan tidak selayaknya meremehkan perjuangan, usaha sekecil apapun untuk berdakwah, memperbaiki manusia dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat. Jangan meremehkan sekecil apapun. Ya, mungkin seperti sekarang ya, ketika saat pandemi seperti ini, ya mungkin kajian-kajian offline itu jarang dibuka. Kajian langsung di masjid seperti ini jarang dibuka. Maka mungkin jangan pernah meremehkan kajian lewat online, ya. Atau sekecil apapun kita nulis ucapan ulama, kita sampaikan di medsos, ya. Mungkin followernya sedikit, jangan diremehkan. Yang penting kita sampaikan, minimal kita dapat pahala. Bahkan kata Rasul, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Engkau memberikan hidayah, atau Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat dirimu, itu lebih baik daripada unta merah atau harta yang paling mahal. Jangan meremehkan, ya. Sampaikan kebenaran. Kita berbuat kebaikan juga sekecil apapun, jangan meremehkan. Rasul mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau meremehkan sedikit pun dari kebaikan. Bahkan kalau kita ingat bagaimana seorang wanita yang berlumuran dengan dosa, yang berbuat kekejian, Allah ampuni, Allah masukkan surga hanya karena dia memberikan minum seekor anjing. Ya. Ini makhluk Allah. Ya. Jangan karena anjing kemudian ditendang, ditabrak, jangan. Naudzubillah min dzalik, ada orang yang salah prasangka. Ya. Iya betul, Anda tidak boleh memelihara anjing di dalam rumah. Ya, meskipun dibolehkan untuk misalnya menjaga rumah, ya, untuk binatang buruan, dalam Islam dibolehkan. Dalam surat Al-Kahfi dikisahkan mereka punya
anjing di situ untuk menjaga gua mereka. Ya. Artinya apa? Jangan salah persepsi. Oh, kalau ada anjing harus dipukul, tidak. Ini irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah mengatakan rahmatilah, kasihanilah yang di atas muka bumi ini, yang di langit Allah akan mengasihimu. Jadi sekali lagi, jangan meremehkan sesuatu sekecil apapun. Nah, kemudian kata beliau, wa hadzal qaulu madhmumun idza qalahu madhan li nafsihi wa tanaqqusan li ghairihi. Ucapan hadis tadi, apabila seseorang mengatakan manusia semuanya itu binasa, ini maksudnya kalau dia niatnya untuk memuji dirinya, semua orang ini jelek, semua orang ini bodoh, ana saja yang pintar. Ini yang terlarang. Tapi kalau untuk nahi mungkar, untuk meluruskan ucapan yang memang dia itu orang jahil, tidak ada masalah. Seperti dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, selamat di laut, dari tenggelam di laut. Kemudian mereka minta dibuatkan berhala, sesembahan. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang yang jahil, orang yang bodoh. Sudah diselamatkan, minta apa? Sesembahan selain Allah. Yang menyelamatkan Allah, namun apa? Mau menyembah selain Allah. Kalian ini orang bodoh. Dan Rasul pun pernah demikian juga. Ketika ada sebagian sahabat baru masuk Islam, mereka melewati sebuah pohon bidara. Sebagian sahabat mengatakan, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat sebagaimana orang musyrikin punya pohon keramat untuk menggantungkan senjata agar sakti. Apa kata Rasul? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Inna hasunan kama qalat Bani Israel. Ini seperti permintaan Bani Israel tadi. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha innakum qaumun tajhalun. Ya, jadi bedakan antara mengatakan saya paling pintar dengan mengatakan ente ini bahlul, ente ini jahil, karena memang dia jahil. Ya, tidak paham agama, namun apa? Asbun, askom ketika berbicara masalah agama, memposting statement-statement yang tidak benar, menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat. Dan itu yang juga dilakukan oleh para ulama. Ketika membantah statement-statement, ucapan-ucapan yang batil, mereka tegas, mereka juga keras. Bedakan dengan merasa ana yang paling suci dengan ana yang paling pintar. Ya, sekali lagi, kadang orang ada yang gagal paham. Sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu cerita yang menarik sekali antara dua ulama, Syekh Hamad At-Tuwaijiri dengan Syekh Muhammad bin Utsaimin, yang tadi ada dialog bantah-membantah dalam urusan agama. Yang dibantah malah apa? Senang dia. Bahkan apa? Merekomendasi buku bantahan atas dirinya sendiri. Lapang dadanya para ulama menerima apa? Kebenaran. Enggak ngeles ke sana kemari, tidak. Enggak sombong, tidak. Itu akhlaknya para ahli ulama. Ini sekali lagi larangan ucapan tadi kalau untuk mentazkiyah diri, menyombongkan diri. Makanya Imam Nawawi tadi membawakan hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan bab an-nahyu anil iftikhar, larangan berbangga diri. Ya. Adapun ketika nanti akan disampaikan menjelaskan keadaan umat sekarang ini memprihatinkan, tidak ada masalah, nanti akan dijelaskan. Bi khilafi ma law qalahu min babit tahazzun. Beda dengan kalau kita ini prihatin. Kita prihatin sekarang ini melihat keadaan kebanyakan kaum muslimin mereka jatuh ke dalam kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Dalam rangka rasa prihatin, sedih. Seperti yang diungkapkan oleh para ulama salaf terdahulu. Seperti kata Imam Malik atau Affan, seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, atau dalam kisah dialog antara Imam Az-Zuhri, seorang ulama tabi'in, namanya Imam Az-Zuhri. Beliau melihat Anas bin Malik, sahabat Rasul, pembantunya Rasul, menangis. Mayu bekik. Kata Imam Zuhri, mengapa engkau menangis?
Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, lam a'rif syai'an mimma adraktu fi zamanin Nabi sallallahu. Aku sekarang ini tidak melihat apa yang aku lihat di zaman Rasul, dari kebaikan, dari kesolehan, ketaatan. Banyak manusia yang sudah menyimpang. Ini pada zaman sahabat Rasul, apalagi di zaman kita. Kalau untuk menampakkan keprihatinan, nggak ada masalah. Bukan untuk tadi menvonis semuanya kafir, kemudian naudzubillah min dzalik, mengkafirkan. Kemudian kata sebagian orang waktu itu hatta sholat, lalu bagaimana dengan masalah sholat? Kata Anas bin Malik, hatta sholat qad dhiyat, sampai masalah sholat pun mereka sia-siakan. Artinya sampai beliau menangis, prihatin, tidak ada masalah. Demikian pula ada ungkapan dari Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, dalam kitab Al-Ibanah Sughra juga diriwayatkan ucapan ini. Beliau juga menangis ketika di zaman beliau, masih zaman para tabi'in, muncul banyak kebid'ahan, penyimpangan, kesesatan. Beliau menangis, prihatin. Nggak ada masalah. Yang dilarang tadi sekali lagi, kalau mentazkiyah diri, mengatakan semua orang rusak, ana yang paling selamat di dunia wal akhirah, ana yang paling pertama masuk surga misalnya. Naudzubillah min dzalik. Ini yang terlarang. Jadi bedakan antara yang terlarang dengan yang dibolehkan. Kemudian dibawakan di sini ucapan Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala ba'da masaqa hadal haditsa manasuhu. Imam Nawawi rahimahullah setelah membawakan hadis tadi dalam Sahih Muslim atau dalam Riyadhus Shalihin, beliau berkata, wa hadan nahyu liman qala dzalika ujban bi nafsihi wa tasaghurin nasi wartifa'an alaihim. Larangan mengatakan manusia semua binasa itu ditujukan bagi orang yang merasa ujub terhadap dirinya. Ana yang paling selamat, itu yang terlarang. Ana yang paling pintar, itu yang dilarang. Adapun seperti tadi, melihat ada orang yang memang jahil namun lancang menulis berfatwa di medsos, kita katakan inti jahil, ahsan diam, jangan ngomong, jangan posting, karena akan menyesatkan umat. Tidak ada masalah. Beda dengan mengatakan anak yang paling pintar. Sekali lagi jangan gagal paham. Fadahual haram, yang diharamkan itu kalau ada ujub bin nafsi. Ada ujub bin nafsi. Wa amma man qalahu lima yara atau lamma yara fin nasi min naqsin fi amri dinihim wa qalahu tahazzunan alaihim wa ala din fala ba'sa bih. Adapun ketika mengatakan manusia telah rusak atau kebanyakan orang telah rusak, kalau dalam rangka prihatin tadi, merasa prihatin, sedih dengan keadaan yang ada, tanpa ada rasa pesimis dan juga tidak ada rasa sombong ataupun ujub, tidak ada masalah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hakada fassarahu al-ulama wa fassalu. Itulah yang ditafsirkan oleh para ulama dan dijelaskan oleh mereka. Wa mimman qalahu minal a'imma al-a'lam Malik bin Anas, seperti yang diucapkan Imam Malik bin Anas, wal Khattabi wal Humaidi dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita bisa ittiba, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga kelak. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tahu hukumnya. Ya, yang pertama, kewajiban kita thalabul ilmi faidatun ala kulli muslimin. Belajar dan terus belajar. Mana itu ajaran Rasul dan mana yang bukan ajaran Rasul tapi dinisbatkan kepada agama. Itu yang pertama, harus terus belajar tanpa ada kenal umur, tanpa ada kenal usia. Bahkan kata Imam Ahmad, talabtul ilma minal mahdi ilal lahdi. Aku belajar ilmu agama dari mulai kecil, buayan ibu sampai mau mati, tetap belajar, tidak ada kata terlambat.
Ya, ini kewajiban bagi kita. Seperti sekarang ini, kita ada di bulan Sya'ban, belajar apa sunnah Rasul di bulan Sya'ban dan apa yang bukan sunnah Rasul yang wajib untuk kita tinggalkan. Ya. Demikian pula kita mau masuk bulan suci Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan di atas iman dan takwa kepada Allah. Belajar. Kita, kata para ulama, bukan hanya diwajibkan untuk sholat, namun juga diwajibkan bagaimana sholat ala Rasul SAW. Belajar caranya. Demikian pula sebelum kita masuk bulan puasa, belajar apa saja sunnah-sunnah Rasul, ajar Rasul di bulan puasa, agar kita tidak keliru. Karena amalan yang tidak sesuai dengan ajar Rasul tertolak. Ya. Tidak cukup hanya niat baik dalam beribadah. Contoh dalam Sahih Bukhari, ada 3 orang datang kepada isi-isi Rasul, bertanya bagaimana ibadahnya Rasul. Ketika diberikan jawaban, mereka merasa kok sedikit ibadahnya Rasul. Oh, kata mereka, iya, karena Rasul sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Salah seorang dari mereka mengatakan, ana usolli wala arkut, aku akan sholat malam terus dan tidak tidur malam. Orang yang kedua mengatakan, asumu wala uftir, aku puasa terus dan tidak akan berbuka puasa. Yang ketiga mengatakan, la atazawwajun nisa, aku tidak mau menikahi perempuan-perempuan. Untuk apa? Fokus ibadah. Niatnya ikhlas, ibadah. Apa kata Rasul? Innakum taquluna kada, kultum kada wa kada. Apakah kalian yang mengatakan demikian-demikian? Rasul marah. Inni akhsyakum lillah, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan ini bentuk yang dibolehkan karena Rasul memang sayyidul waladi Adam. Kemudian kata Rasul, ana usolli wa arkut, aku puas, aku sholat malam dan aku tidur malam. Wa asum wa uftir, aku puasa, aku juga berbuka puasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan-perempuan. Man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, yang tidak mau mengikuti sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Hadis Sahih Bukhari. Artinya tidak cukup hanya niat baik dalam beribadah. Ada juga dalam Sahih Bukhari, ada seseorang datang sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Selesai datang kepada Rasul. Kata Rasul, irji fasholli fa innaka lam tusolli, kembalilah engkau sholat karena engkau belum sholat. Orang ini sudah sholat 2 rakaat, tapi Rasul katakan enggak sah sholatnya. Orang itu ngulang lagi sholatnya 2 rakaat. Datang lagi kepada Rasul. Rasul katakan lagi, irji fasholli fa innaka lam tusolli, kembalilah engkau sholat karena engkau belum sholat. Padahal sudah sholat berapa? 4 rakaat dia. Sampai dia angkat tangan, ya Rasulullah, ajari aku bagaimana sholat yang benar. Baru Rasul mengajari. Artinya apa? Ini yang wajib dilakukan setiap muslim. Belajar ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan kewajiban-kewajibannya. Ini kaidah secara umum demikian. Nah, kalau misalnya kita diajak untuk beribadah dan sebagainya, kita nggak tahu ilmunya, antum jawab, mohon maaf, saya harus banyak belajar dulu sebelum saya melakukan ritual ibadah apapun, karena tadi ilmu, kata Imam Bukhari, sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Daripada amal kita sia-sia, sudah menghabiskan waktu, tenaga, mungkin bahkan harta, namun sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan berdosa. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ya, dengan sopan, dengan baik untuk menyampaikan selama kita memang belum tahu ilmunya. Dan setelah itu bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya, entah langsung kepada yang ahlinya atau baca buku. Alhamdulillah referensi sekarang untuk belajar ilmu agama banyak, cuma jangan salah arah saja. Wallahu taala alam. Iya, silakan Pak. Ini masalah sholat sunat yang di rumah itu. Kan setelah sholat zuhur itu disunahkan lagi sholat 2 rakaat. Tapi boleh nggak kita menambah setelah sholat zuhur di rumah? Iya. Kita sholat di rumah kita tambah. Iya. Karena saya kadang berpikir gini Pak. Di surat Al-A'la itu ada orang ingat Tuhannya lalu dia sholat. Pertama itu. Terus kedua, ada Allah dulu memerintahkan orang itu sholat 50 kali. Akhirnya dia begini jadi 5 kali. Dari situ asumsi saya, kalau sholat itu di rumah terus. Jadi sholat sunnah 2 rakaat itu saya tambah lagi, itu termasuk menyelisih apa enggak? Ya, sekarang kembali kepada kaidah tadi, ibadah itu tidak boleh pakai akal-akalan, kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sholat ba'diyah duhur 4 rakaat juga.
Jadi itu memang ada sunnahnya. 4 rakaat sebelum duhur qobliyah, 4 rakaat ba'da duhur itu juga ada sunnahnya. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dibolehkan. Paham ya? Melebihi tidak boleh. Enggak boleh. Man amila amalan laisa alaihi amrun fahuwa raddun. Barang siapa, kata Rasul, barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai dengan sunnahku maka tertolak. Masih banyak ibadah-ibadah sunnah yang lain. Yang salat malam bebas ya? Iya, yang sahih salat malam itu masna masa tidak ada batasannya menurut pendapat yang ar-rajih. Jadi artinya kita ini mau ibadah apa saja sudah ada contohnya. Cuma masalahnya sudahkah kita mempelajari ibadah itu ala Rasulullah SAW? Seperti sekarang ini. Orang mungkin ada yang ngarang-ngarang puasa sendiri. Padahal seperti sekarang ini Rasul banyak puasa di bulan Sya'ban. Hampir sebulan Rasul puasa. Jadi kita nggak melarang orang itu ibadah. Kita melarang ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul SAW. Ibadah sunnah banyak. Kita lakukan semuanya, insya Allah belum sanggup kita. Mulai dari sholat malam tadi, mulai bangun coba jam 12 malam bangun sampai subuh. Kuat enggak? Tapi subuhnya tetap jangan jam 7 pagi. Terus juga ada sholat syuruk, kemudian sholat duha. Kurang apa? Ajaran Rasul. Ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur. Kemudian asar, sebelum asar boleh qobliyah. Kemudian maghrib dan seterusnya. Banyak sholat-sholat yang dia anjurkan Rasulullah SAW. Ada juga sholat mutlak. Sholat mutlak. Jadi semuanya butuh ilmu, butuh mempelajari. Sholat mutlak boleh nggak? Boleh, tapi di waktu-waktu yang tidak terlarang. Iya, maksud saya gitu. Waktu terlarang, katakanlah saya zuhur setelah 4 rakaat, kita tambah lagi sama. Iya, tapi niatnya sholat mutlak. Iya, bukan sholat ba'diyah. Boleh. Itu nggak nambah-nambah, maaf. Bukan. Sholat mutlak itu terserah. Tapi sekali lagi waktunya bukan waktu-waktu yang terlarang. Memang bedanya tipis seperti tadi antara sholat mutlak dengan ba'diyah. Kalau ba'diyah zuhur maksimal 4 rakaat. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya? Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.